Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, begitu banyak ampunan di bulan suci Ramadan, sehingga jika ada yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh ia benar adalah orang yang merugi. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang tidak diampuni di bulan suci Ramadan akan mendapatkan celaka dan kerugian yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, celakalah bagi seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi dalam keadaan dosa dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah, ternyata ada 5 ciri orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Seperti apakah ciri-ciri orang yang mendapatkan ampunan itu? Yang pertama ialah orang yang sungguh-sungguh dalam berpuasa. Setiap orang dalam kehidupan dunia pasti pernah melakukan perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada hambanya yang selalu menyadari dosa-dosanya dan memohon ampun kepadanya. Dan Allah akan menghapus dosa-dosa kecil dengan ibadah-ibadah tertentu. Di antaranya adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa saja yang sholat pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dosa-dosa kecil akan dihapus apabila puasa dilakukan dengan sebaik-baiknya, sepenuh hati dengan keimanan yang sungguh-sungguh, dan benar-benar hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada unsur riya dan sebagainya. Maka dosa-dosa kecil itu akan dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang melakukan amalan-amalan soleh dan menjauhi dosa-dosa besar, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, kamu mengerjakannya, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami memasukkanmu ke tempat yang lebih mulia, yaitu surga. Kemudian yang kedua, orang yang mendirikan sholat malam. Sholat malam di bulan suci Ramadan, yakni sholat taraweh, sholat witir dan tahajud, dan sholat sunnah yang lainnya. Akan tetapi umat Islam biasanya akan menghidupkan Ramadan dengan memperbanyak ibadah di siang dan malam hari. Di malam hari umat Islam biasanya mengerjakan sholat taraweh berjamaah di masjid atau di rumah, atau bisa juga sholat taraweh dengan sendiri. Ada banyak keutamaan dan keberkahan di bulan puasa Ramadan. Salah satu keutamaan sholat taraweh dijelaskan dalam hadis, dosa orang yang mengerjakan sholat taraweh akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat taraweh dianjurkan Nabi Muhammad SAW sebagai rangkaian menghidupkan Ramadan melalui sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menunaikan sholat pada malam bulan Ramadan, yakni sholat taraweh dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Lalu yang ketiga, yaitu orang yang gemar bersedekah. Bulan suci Ramadan adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kepedulian dan empati kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Memberikan sedekah pada orang-orang yang kurang beruntung merupakan wujud nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang diajarkan oleh agama Islam. Sedekah mempunyai kekuatan untuk menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Di bulan suci Ramadan, setiap amalan baik yang dilakukan umat muslim memiliki potensi untuk menghapus dosa-dosa mereka dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, bersedekah itu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan sholat seseorang di kegelapan malam atau qiyamul lail. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang keempat, yaitu orang yang mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berdiri menunaikan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan imanan karena iman adalah membenarkan janji Allah, yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Sedangkan ikhtisaban bermakna mengharap
pahala di sisi Allah, bukan karena mengharapkan yang lainnya seperti berbuat riya. Menghidupkan malam Lailatul Qadar bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat taraweh, sholat tasbih dan sholat tahajud, serta dengan berzikir, membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, jika saja suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, lantas apa doa yang mesti aku ucapkan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, berdoalah, Allahumma innaka, ya Allah, sungguh kau maha pengampun lagi maha pemurah, kau menyukai ampunan, oleh karenanya ampunilah segala dosa-dosaku. Kemudian yang kelima, orang yang menunaikan zakat fitrah. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang menggugurkan pahala puasa, serta dari perbuatan atau ucapan yang jorok, juga sebagai makanan bagi orang yang miskin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 ciri orang yang mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ini dan menerima semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.